Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Apa kabar? Bagaimana kondisi Ibu Bapak Saudara hari ini? Semoga tetap fit, semoga tetap segar, dan pagi ini siap menerima berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam mendampingi dan mengasuh anak, tidak jarang kita sebagai orang tua merasa jengkel, merasa kesal, bahkan merasa marah terhadap anak yang kita dampingi, yang kita asuh. Kalau kita mau memotivasi untuk supaya ia bisa belajar dengan tekun, tidak jarang kita harus memotivasi dengan sekuat tenaga supaya mereka, anak-anak kita, bisa memiliki habit, memiliki kebiasaan, pola hidup, belajar dengan tekun dan dengan tanggung jawab. Ada kalanya juga ketika melihat anak atau anak-anak kita menjadi malas, lebih suka bermain, apalagi kemudian sembunyi-sembunyi memainkan handphone, memainkan gadget, gawai, atau games yang ada di televisi, hati kita menjadi kesal. Dan kemudian kita menyindir, kita mengingatkan, bahkan tidak jarang kita menegur dengan keras. Kita bahkan mungkin menghajar mereka sama seperti kita dulu ketika masih kanak-kanak juga pernah dihajar oleh orang tua kita. Ya, sebuah pengalaman menarik pernah dibagikan oleh seorang pendeta. Ini saya dengar ketika saya masih remaja. Pendeta tersebut bercerita betapa nakalnya dia ketika masih anak-anak. Sore hari ia bersama dengan teman-temannya bermain layangan sampai hari mulai gelap. Adzan maghrib sudah terdengar, tetapi dia tidak kunjung pulang. Tiba-tiba mamanya datang, melihat ia sedang bermain layangan, padahal hari sudah hampir gelap. Kontan si mama ini merasa jengkel, merasa marah, dan kemudian memegang telinga anak ini, pendeta ini, dan kemudian berseru, "Kamu itu, kan mama sudah kasih tahu, sebelum maghrib sudah harus pulang. Ini sudah maghrib, sudah gelap, masih main layangan terus." Sambil mencewer telinga anaknya, sang mama berkata, "Kupingmu itu loh di mana? Kupingmu itu loh di mana? Kupingmu itu di mana?" Spontan si anak ini menjawab,
Kopengku sedang dijewer sama mama. Wong kopeng sedang dijewer, ditanya kopengnya mana. Wah, kami para remaja yang mendengarkan kisah tersebut tertawa terbahak-bahak. Tetapi ya, di situ kami melihat bahwa pengalaman pendeta tersebut sebenarnya adalah pengalaman yang baik, mengalami hajaran dari orang tuanya untuk kebaikan hidupnya. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa akhir pelayanannya sebagai pemimpin umat, Musa juga mengingatkan bangsa Israel. Sebentar lagi Musa harus mengakhiri pelayanannya. Sebentar lagi bangsa Israel juga akan memulai satu tahapan yang baru di dalam kehidupan mereka, yaitu dengan memasuki tanah perjanjian. Nah, Musa mengingatkan kepada engkau yang telah melihat sendiri, mengalami sendiri bagaimana tangan Tuhan bekerja, bagaimana tangan Tuhan berkarya, bagaimana tangan Tuhan menghajar bangsa ini. Biarlah segala pekerjaan tangan Tuhan itu diingat, dihayati, tetapi juga menjadi sebuah pelajaran berharga bagaimana hidup sebagai umat Allah dengan tahapan kehidupan yang baru sebagai umat di tanah perjanjian. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel diingatkan bahwa segala pengalaman buruk, pengalaman pahit, pengalaman berat di mana tangan Tuhan terulur untuk menghajar hidup mereka bukan terjadi karena Tuhan melupakan mereka, tetapi itu semua terjadi supaya bangsa Israel memiliki satu prinsip kehidupan yang benar di hadapan Allah, bagaimana mereka menjalani status mereka, kehidupan mereka sebagai umat Allah di tanah perjanjian tanpa kehadiran Musa. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah hidup kita pun dapat kita maknai, dapat kita artikan dengan sudut pandang, dengan cara melihat seperti yang Musa katakan. Segala perkara, peristiwa, situasi kondisi yang berat, yang sukar, yang mungkin membebani kehidupan kita dan bahkan menyakitkan adalah pekerjaan tangan Tuhan yang membentuk kita, bahkan menghajar kita supaya kita memiliki hidup yang lebih indah, yang lebih benar, yang lebih sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, mari dengan penuh kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan
kita mau mengingat bahwa tangan Tuhan terus bekerja, terus berkarya dalam hidup kita, membentuk hidup kita, baik dengan usapan tangan yang lembut maupun dengan hajaran tangan yang keras, supaya hidup kita semua semakin lama menjadi semakin baik, hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup itu. Selamat merenungkan pekerjaan tangan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat melihat dan mengalami sendiri tangan Tuhan yang membentuk hidup kita, menghajar hidup kita, dan memampukan kita hidup sebagai umat Allah di tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau tetap mengulurkan tanganmu, bukan hanya menopang dan menguatkan kami dengan kelembutan kasih-Mu, namun juga membentuk kehidupan kami, bahkan menghajarnya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya semakin lama hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, anak-Mu yang tunggal itu. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami, tuntunlah kami, bentuklah hidup kami pada saat-saat selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Bersiaplah menerima karya pembentukan tangan Tuhan di dalam hidup Ibu Bapak Saudara sekalian. Pandanglah itu semua sebagai berkat Allah, supaya hidup kita semakin lama boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin.